Ya, kita akan bicara pada malam hari ini tentang mengendalikan seluruh tubuh. Ya, betapa pentingnya kita mengendalikan seluruh tubuh. Dan ketika kita bicara mengendalikan seluruh tubuh, ternyata lidah itu punya salah satu peranan penting dalam hidup kita. Coba kita baca yang biru ini. 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dikatakan itu, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dalam terjemah literal, sebab kita semua tersandung banyak hal. Jika seorang tidak tersandung oleh perkataannya, dia ini manusia sempurna yang mampu mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi Yakobus ini melalui firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak bersalah dalam perkataannya itu dia orang sempurna. Dalam terjemah literal, orang yang tidak tersandung oleh perkataannya, dia ini manusia sempurna. Dikatakan mampu atau dapat mengendalikan bahkan seluruh tubuhnya. Jadi orang kalau bisa mengendalikan perkataannya, dia bisa menguasai perkataannya, dikatakan dia bisa menguasai seluruh tubuhnya sempurna. Tapi ketika kita bicara tentang perkataan, ternyata untuk orang bisa mengendalikan perkataan itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu satu perjuangan. Ya. Nah, betapa pentingnya kita menjaga perkataan lidah kita, karena manusia dapat menguasai lidahnya, maka dia akan mampu mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya kasih contoh untuk tubuh yang sehat. Orang kalau mau tubuhnya sehat, ya jaga mulut. Dari apa? Makan makanan yang gak benar. Ya. Kenapa orang bisa sakit? Karena salah satunya adalah makanan. Karena makan makanan sembarangan, ya. Makannya makan jeroan, santan, makan mungkin kulit babi, ya. Biasa orang suka samcannya itu kan enak kan, apalagi kalau dibakar, waduh enak. Tapi orang kalau mau tubuh sehat ya harus jaga mulut. Ya. Apa yang dia makan itulah tubuhnya, sehat atau tidak. Ya ada orang yang dia ngurangi nasi putih, dia makan lauk tapi ngurangi nasi putih. Jadi orang mau tubuh sehat ya jaga mulut. Jadi ternyata tubuh kita pun dikendalikan oleh mulut. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Makanya orang bisa kena gula, kenapa? Karena suka minum manis-manis. Minumnya manis, apa-apa manis, es teh manis, ada Marimas, ada apalagi Nutrisari, wah suka minumnya sirup, ya tubuhnya jadi gudang gula. Orang kadang-kadang jadikan tubuhnya, kenapa saraf ini bisa rusak? Karena suka makan yang garam itu banyak. Ada orang kasih garam harusnya cuma 1 sendok kecil, 2 sendok kecil, ini 1 sendok besar, enggak 1 aja, 5 sendok makan, waduh. Apalagi orang makan moto itu, waduh kadang-kadang saya kalau lihat ada itu orang ngasih moto itu sampai satu saset besar moto dimasukkan semua dan kuah, waduh, tubuhnya pasti akan hancur, istimewa sarafnya. Kenapa? Karena ternyata dari apa yang Anda masukkan melalui mulut ini. Makanya Yakobus ngomong gini, orang kalau bisa mengendalikan lidah, dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ternyata dalam hal jasmani pun, kamu mau punya tubuh sehat, itu pun juga dari apa yang kamu makan juga ternyata. Salah satunya. Lah,
Demikian juga untuk menjaga kehidupan rohani, ya kita harus mau menjaga lidah kita dari perkataan yang jahat. Jadi apa yang ada di dalam tubuh jasmani juga dalam tubuh rohani kita secara roh itu juga mempengaruhi. Jadi kalau Anda ingin rohanimu sehat, ya kamu mesti apa yang kamu mau makan ini loh. Kalau orang makanya kadang-kadang kita ini kenapa seringkali kok hati ini kok nggak bisa bagus, karena mulut ini ngomongnya waduh, dengernya ini kadang-kadang ya inputnya itu nggak bagus, makanya hatinya jadi nggak sehat. Kalau bicara rohani kan bicara hati kehidupan rohaninya ini nggak sehat, hatinya nggak sehat. Kalau nggak sehat, keluarnya juga nggak sehat. Kalau tubuh keluarnya jadi penyakit. Kalau hal rohani keluarnya, waduh, mulutnya nggak bagus. Kenapa? Karena hatinya nggak bagus. Akhirnya mempengaruhi tindakan yang nggak bagus. Makanya kehidupan rohani menjadi tercemar ketika tidak menjaga perkataan dengan baik, dan ini sangat berbahaya. Ya, dalam Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai, Anda perhatikan, sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ternyata dikatakan ini sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, lidah sama dengan api di tubuh kita yang merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Jadi Yakobus ngomong begini, ini bisa nodai loh. Makanya banyak orang kadang-kadang sudah sikapnya baik, dinodai sama perkataannya. Bahkan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Hanya coba Anda, ya, kalau kita ingat, ya, orang kalau mengalami masalah, kalau dia bersungut-sungut, ini kan Anda nyebarkan racun dalam dirimu tanpa sadar. Orang kalau tidak menggunakan lidahnya yang baik, ternyata ketika dia keluarkan yang jahat, itu seperti menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Coba Anda orang bersungut-sungut itu coba. Itu kalau Anda sungut-sungut terus, sungut-sungut, itu nyebar, lama-lama hatimu terkotori. Hanya ada orang kadang-kadang udah ibadah bagus-bagus, keluar mulutnya nggak dijaga, nyebar apa? Menodai seluruh tubuh. Jadi apa yang dia lakukan jadi apa? Sia-sia. Ya, waktu saya lihat ini, wow. Ternyata ketika Yakobus bilang begini, saya lihat memang ini sesuatu yang kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus jaga dengan benar. Karena ini nggak terkendali kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita, waduh, nggak terkendali. Nah, tanpa sadar kita sendiri sebenarnya menodai seluruh tubuh dengan apa? Perkataan. Ya, saya kasih contoh Musa. Anda tahu Musa ya? Musa itu waktu dia setia dalam segala perintah Allah. Terakhir, waktu dia sudah mau masuk tanah Kanaan, waktu itu orang saya bersungut-sungut, apa yang terjadi? Dia dalam perjalanan mulai orang Israel ini haus. Wah, Musa ini marah. Ketika dia marah,
Dia teledor dengan kata-katanya. Dia ngomong, "Hai kamu orang durhaka." Dia pukul itu batu tas. Dia ngomong gini, "Kamu melanggar kekudusan Allah." Nah, dalam Mazmur 106 ayat 32 dijelaskan kesalahan Musa. Mereka membesarkan dia dekat air Meribah sehingga Musa kena celaka karena sebab mereka memaitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Teledor itu berarti apa ini? Kurang hati-hati. Banyak anak Tuhan kadang-kadang teledor karena hal-hal yang di luar. Teledor. Maka tadi Yakobus ngomong gini, ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Dan contohnya itu Musa. Dia bagus dalam perjalanan, bagus terus. Terakhir mau deket, gara-gara dipaitkan hatinya, dia panas, dia teledor. Ketika teledor, Tuhan berkata gini, "Kamu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, tapi diizinkan lihat dari atas gunung." Dari situ kita mesti belajar begini, betapa pentingnya kita ini jaga. Engkau mau ibadah sebagus apapun, tindakan sebagus apapun, kau jaga sikap tapi enggak jaga perkataan, gagal. Ini perkara yang kita juga mesti perhatikan, karena banyak orang Kristen sudah bagus jaga sikap, nggak bisa jaga mulut. Ya, apalagi ketika dia mulai dipaitkan, dia mulai disakiti, waduh, dia kadang-kadang ada orang, "Aku sudah ngampuni, sudah ngampuni, udah bagus, oke, aku ampuni." Tapi ketika mulai disinggung tentang orang yang nyakiti dia, mulai omongannya, waduh, jelek-jelekan lagi. Kadang-kadang ada suami istri, saya tanya, "Sudah ngampuni suaminya?" "Sudah." Tapi ketika disinggung suaminya, "Wah, jelekan suamiku tuh begini. Aku tuh sabar loh." Gagal. Nah, kita ini memang harus belajar jaga. Karena banyak orang gagal itu bukan karena sikapnya, tapi gagal karena mulutnya. Itulah sebabnya ya, mengontrol kepuasan lidah kita ini adalah hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Yakobus 3:8 dikatakan, "Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan." Tak seorang pun, berarti gak ada satu manusia pun yang bisa menjinakkan lidah. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa dijinakkan? Kalau manusia nggak bisa, siapa yang bisa jinakan? Ya Tuhan. Tuhan yang mesti harus menjinakkan lidahmu. Gimana caranya? Hatimu ini mesti penuh dengan Roh Kudus. Saya katakan di dalam Yeremia 17, saya katakan, betapa liciknya hati. Kenapa lidah ini begitu buas, tak terkuasai, penuh racun yang mematikan? Karena hatinya ini buas, hatinya ini tak terkuasai, hatinya ini penuh racun. Kenapa bisa memiliki hati yang begitu? Karena dosa. Ya, kalau Anda perhatikan ketika Adam dan Hawa
berbuat dosa, waktu itu makan buah pengetahuan baik dan buruk, yang terjadi yang pertama kali dilihat, kamu kok telanjang? Hatinya sudah jahat. Dia mulai apa? Waktu jatuh dalam dosa, nyalahkan. Hatinya sudah licik. Waktu Kain dan Habel, waktu Kain persembahannya nggak diterima, hatinya buas, tak terkuasai. Mulai punya memikirkan untuk membunuh adiknya. Dan memang dosa itulah yang membuat hati kita ini jadi jahat, jadi licik, jadi busuk. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus nebus dosa kita. Waktu Anda terima Yesus, waktu Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertama kali yang dijamah apa? Hatimu. Apa yang kamu rasakan? Damai. Penuh dengan damai. Nah, itulah yang Tuhan kuasai. Makanya Anda diberikan hati nurani yang baik. Hatimu ini mesti dikuasai oleh Roh Kudus, dibasuh dengan darah Yesus. Nah, ketika sudah dibasuh, sudah dibersihkan, hatimu ini mesti dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hatimu nggak dipenuhi Roh Kudus, maka mulutmu ini, lidah kita ini tidak dapat dijinakkan. Makanya orang itu hatinya kalau udah damai, mulut itu ngomong tuh tidak mungkin nyakiti. Betul nggak? Coba orang kenapa bisa ngomongnya nggak buas, tak terkuasai, kadang seperti racun yang mematikan. Kenapa? Karena hatinya tidak benar. Kalau orang hatinya benar, dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang dia sampaikan, apa yang keluar dari mulutnya itu mesti benar. Nah, ini yang kita mesti harus minta setiap hari di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan, kuasai hatiku. Kau mesti minta, Tuhan, kuasai hatiku, supaya hatiku tuh penuh dengan damai. Coba kalau Anda lihat di dalam bangsa Israel, waktu dia bersungut-sungut, firman Tuhan katakan apa? Bangsa itu tidak dapat menahan hatinya. Ketika dia nggak dapat nahan hatinya, dikatakan maka bersungut-sungutlah bangsa itu, karena nggak tahan hatinya. Akhirnya jadi apa? Buas. Makanya kita ini kenapa perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Hati kita istimewa, supaya kita ini, mulut, lidah kita, perkataan yang kita keluarkan ini nggak jadi racun. Maka dikatakan mulut orang benar mengeluarkan apa? Kehidupan. Nah, sedangkan kita, kalau kita nggak minta sama Roh Kudus setiap waktu, setiap saat, hati kita ini mudah berubah. Kadang-kadang Anda contoh ya dengan suamimu atau istrimu, kadang-kadang Anda nggak bisa tahu. Baru senang senyum, mendadak bisa marah. Kadang kita nggak bisa tahu, loh kok gini ya, apa ya? Kenapa? Karena memang hati itu mudah berubah. Makanya kalau hati kita ini nggak minta dipenuhi oleh Roh Kudus setiap waktu, setiap saat, maka damai sejahtera yang didapatkan itu sifatnya sementara kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Makanya firman Tuhan ngomong gini, damai sejahtera yang kuberikan itu beda dengan damai sejahteranya dunia. Kenapa? Kalau dunia Anda mungkin hari ini misalnya Anda dalam waktu saat ini dapat duit banyak, mendadak kamu kena singgung oleh orang. Apa terjadi? Duitmu yang banyak kan membuat hatimu terus damai, bisa tersinggung. Kamu nggak tahu siapa aku ya? Awas ya. Kenapa? Karena hati ini, kalau hati kita ini dikuasai oleh uang, kuasai oleh hal-hal dunia, maka mulutnya ini, waduh,
Makanya kenapa Tuhan tuh selalu ngomong, jangan kamu itu bersahabat dengan dunia. Makanya mulutnya nanti tidak benar. Ya. Jadi menjaga hati itu sama dengan menguasai lidah. Menjinakkan lidah sama dengan kesehatan hati. Artinya beginilah. Kalau kamu jaga hatimu, kamu kuasai lidahmu. Jadi kalau orang bisa menjaga hati, dia akan mampu untuk menguasai lidah. Ya, sebaliknya kalau orang bisa menjinakkan lidahnya, maka dia mendapatkan kesehatan di dalam hatinya. Jadi kesehatan hati kita ini secara rohani itu ketika Anda bisa menjinakkan. Nah, tapi untuk bisa menjinakkan, Anda mesti menjaga hati. Jadi ini dibolak-balik ya sama aja. Jadi Anda mesti menjaga hati supaya bisa menguasai lidah. Kalau Anda nggak menjaga hati, Anda nggak bisa menguasai lidah. Nah, menjaga hatimu untuk apa? Untuk supaya Roh Kudus tetap menguasai hatimu, mencintai Tuhan. Jangan biarkan hatimu terpikat dengan dunia. Hatimu ini mesti dikuasai oleh Roh Kudus. Hatimu ini mesti terarah oleh kepada Yesus. Kenapa? Karena lidah kita menjadi liar, buas, tak terkuasai penuh racun yang mematikan, jikalau hati kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus secara penuh. Nah, bagaimana supaya bisa dikuasai penuh Roh Kudus? Nah, itu terjadi ketika Anda dan saya mau berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi hati kita ini bisa dikuasai Roh Kudus waktu apa? Anda berdoa. Waktu apa? Anda mulai membaca, merenungkan firman Tuhan. Makanya begitu penting Anda itu bisa berdoa. Berdoa dalam hatimu. Ya, kalau ada istimewa bahasa roh, coba Anda berbahasa roh. Ya, membaca, merenungkan. Saya selalu katakan, coba belajar untuk menghafal ayat yang kamu dapatkan. Sepatu kamu baca, kamu dapatkan rema, coba direnungkan supaya hatimu dikuasai oleh Roh Kudus. Apalagi kalau kamu dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuat hatimu jadi nggak bagus, membaca firman itu, merenungkan firman itu penting. Hatimu nggak bagus, kadang orang kalau hatinya nggak bagus, atau misalnya contoh dia lagi marah, lagi kondisi yang mungkin dalam kondisi kekecewaan berat, ya berdoa pasti nggak bisa. Makanya orang lagi marah, ayo nyebut tambah marah mungkin. Ya. Lah, gimana caranya? Ya Anda mesti mau membaca, harus mau membaca. Membaca Pak firman, merenungkan firman, itu yang paling mudah. Mesti paksakan ambil Alkitab, baca. Karena kalau Anda misalnya berdoa, kadang-kadang berdoanya itu waktu ngaco. Tuhan, aku mau balas itu susah. Anda baca itu, merenungkan itu, Anda sedang apa? Sedang mengizinkan Tuhan itu menguasai hatimu. Nah, itu penting. Nah, seringkali banyak orang kalau sudah hatinya tidak terkuasai oleh Roh Kudus, yang terjadi apa? Mulai mulutnya itu ngomong itu wah kayak racun, mematikan. Ini seringkali terjadi orang sakit hati. Tidak tiap apa yang sakit hati, kenapa? Ternyata perkataannya racun, seperti pedang, cok, mati. Waduh. Kenapa? Karena hatinya ini tidak terkuasai oleh Roh Kudus. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu mesti suka berdoa, suka membaca, merenungkan firman. Kalau Anda nggak suka, aduh susah. Kalau hati kita ini dikuasai oleh
dunia, aduh, apalagi dikuasai uang berubah-berubah, ya toh, uang nggak tentu. Maka orang kalau udah hatinya dikuasai uang, mulutnya selalu ngomongkan duit, mandang orang, lihat orangnya gimana itu, untung kan? Kalau udah uang itu mesti untung rugi. Karena apa? Hatinya dipenuhi dengan duit. Makanya kalau kenal sama orang, ketemu orang, apapun itu selalu bicara tentang untung rugi. Untung enggak aku sama dia? Untungkan aku enggak? Hasilkan duit enggak? Enggak mau. Bahkan ada orang kalau hatinya dipenuhi dengan duit, ke gereja pun juga gitu. Mikirnya kira-kira untung enggak? Kalau udah ngomongan duit terus. Nah, itu yang bahaya. Kadang-kadang ada orang-orang yang ngomongnya duit terus. Ya kenapa? Karena hatinya tuh duit. Jadi isinya duit. Nah, kalau udah hatinya duit, dikuasai duit, pikirannya duit, omongannya duit. Ya, makanya kita ini harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka yang Anda pikirkan pun juga kebenaran. Sehingga waktu Anda mengeluarkan perkataan itu memberi kehidupan. Ya. Yakobus 3 ayat 9-10 dikatakan ini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena hatinya berubah-ubah. Sebentar lagi ibadah, hatinya dipenuhi suasana memuji Tuhan, nyembah Tuhan. Keluar, hatinya berubah lagi, dikuasai yang lain. Mulutnya mulai buntuk. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya. Makanya Tuhan Yesus tuh kalau ngomong itu betul. Ya, firman Tuhan, dari hatimu lah keluar ucapan-ucapan. Makanya orang itu kenapa disuruh jaga hatinya? Supaya jangan sampai mulutmu memuji Tuhan tapi juga ngutuk. Dan ini yang kadang-kadang banyak orang Kristen tuh nyandung itu bukan dari sikapnya. Sikapnya semua perfect, bagus. Tapi ketika ngomong, waduh, bikin orang tersandung. Memang kalau mulut ini kan yang nggak bisa dibohongi ya. Karena mulut kan dari hati. Hati tidak ada yang bisa lihat. Orang bisa nilai hatinya bagaimana itu dari mulut. Orang bisa melakukan semua hal-hal rohani, bagus. Tapi untuk bisa ngerti dia ini betul apa enggak, hatinya ini rohani apa enggak, itu hatinya itu gimana? Orang bagaimana lihatnya? Dari mulut. Ketika dia ngomong gitu, ya, mulutnya apa yang diucapkan. Maka itu yang ngomong gini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk. Jadi dari mulut yang satu ini keluar berkat dan kutuk. Dan ini terjadi. Makanya tadi Yakobus ngomong gini, lidah kita ini kalau tidak dijinakkan, ini buas. Tidak ada manusia yang bisa menjinakkan. Kenapa? Hari ini mungkin Anda punya suami atau istri atau anak. Anakmu bisa hari ini membahagiakan Anda. Waduh, kau anak yang pinter ya. Aku sayang. Tapi besok kalau mulai nakal, dari mulutnya tuh mulai kau anak. Ini mulut. Jadi siapa yang menguasai hatimu itu?
Apakah Roh Kudus, Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, atau yang lain? Makanya kebahagiaanmu tuh, hatimu tuh dari mana? Damainya hatimu itu dikuasai siapa? Kalau sebentar Tuhan, sebentar setan, ya sudah, sebentar berkat, sebentar kutuk. Makanya kita ini ya mesti harus mau suka. Tanpa doa, tanpa nyembah, tanpa firman Tuhan tidak bisa. Sulit. Anda dan saya kalau tidak mau belajar mengenal Tuhan, saya sudah sampaikan telah mengenal Tuhan. Anda nggak mau belajar, nggak mau mulai dekat dengan Tuhan, berjuang untuk terus dekat dengan Tuhan, nggak bisa. Karena sekitar kita ini, ya kita nggak tahu ya. Datang orang ngomong kotor, karena gini, rohani kita itu makanannya pakai telinga. Makannya pakai telinga. Jadi kalau rohani itu, kalau jasmani mulut ya. Kalau rohani itu telinga, maka iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi untuk Anda bisa mengetahui hatimu itu benar nggak benar dari mulut. Makanya Anda kan tidak tahu orang itu kan di sekitarmu ngomong kotor, kadang-kadang ngomong kotor masuk telinga tersimpan, tidak tahu. Nanti ada orang gosipin gini, nggak usah jauh-jauh ya sekarang ya. Kita lihat aja masalah corona ini. Coba, ketika orang corona ini di sana begini aja, yang ditimbulkan apa dalam hati? Ketakutan. Ketika hatimu itu sudah mulai terkuasai lewat apa ini, tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh ketakutan. Yang dikeluarkan apa? Ketakutan. Makanya orang di sana sini, wah, nyebarkan terus ketakutan, disebar terus. Apalagi di sekitarmu mungkin Anda punya masalah, ketemu dengan orang yang isinya duit. Kalau tidak selesaikan pakai itu pakai apa? Ini kan peringatan. Hatimu mulai, iya, betul juga ya. Ketemu orang lagi, duit lagi. Waduh, iya ya. Ketemu saudaranya, masalah duit lagi. Waduh. Lama-lama hatinya, iya. Nah, kalau nggak ada duit tak bisa nih. Akhirnya apa? Dikuasai duit. Jadi akhirnya apa? Kalau udah dikuasai duit, ngomongnya ngomong duit. Jadi hatinya kalau ada duit, wah, mulutnya manis, seneng. Tapi ketika tidak ada duit, mulutnya muntuk. Kenapa? Karena hatinya begitu. Ya, orang kalau dia dengernya yang bagus-bagus, makanya kenapa kita ini mesti caranya gimana supaya inilah apa yang kamu dengar ini kan tanpa sadar masuk nih. Bersihkannya gimana? Ya lewat baca firman, renungkan firman. Makanya di dalam firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Jadi bagaimana Anda menguduskan hatimu? Ya pakai firman. Anda mesti mau baca, mau renungkan. Kalau tidak bisa, hatimu tidak bisa kudus. Anda mesti mau berdoa, Tuhan tolong ini hatiku, kuduskan. Ya, karena kalau Anda nggak baca tidak bisa. Karena iblis itu kan untuk nyerang itu kan kadang apa yang dibicarakan orang masuk pikiran kita mulai berdebat di sini. Ini kalau udah berdebat di sini kan marah keluarnya mulut. Nah ini kan mesti sadar.
Kalau Anda nggak sadar, aduh, ya, makanya kita ini harus berjaga-jaga, waspada terhadap apa? Hati kita dari apa? Amarah itu pertama. Anda sudah mulai hatimu itu dikuasai amarah, itu mesti harus cepet-cepet. Bahaya ini. Itu berjaga-jagalah senantiasa, berjaga-jaga dalam hal apa? Kalau saya lihat cek itu Tuhan tuh hati itu yang paling penting. Karena hati itu yang nanti perkataan, sikap itu hati. Terhadap apa yang namanya amarah. Kadang-kadang orang kalau lagi marah itu, waduh, ini yang kadang-kadang mulutnya itu, waduh, ngomong itu, wah, nyakiti, karena marah. Nah makanya kita mesti jaga itu pertama dari amarah. Seperti siapa? Musa ini, kenapa gagal? Pahit hatinya, teledor. Kedua sakit hati, kekecewaan. Nah ini sakit hati, kekecewaan. Ini ya juga orang kalau sudah sakit hati itu, waduh, udah namanya kekecewaan, waduh, mulutnya itu disinggung. Ya makanya orang kalau jatuh sakit ini tidak diobati, disentuh aja, aduh, marah. Nah, orang kalau sudah mulai sakit hati, kekecewaan, ketika mulai disentuh itu, waduh, pasti langsung mulutnya, wah, amarahnya di apa namanya, keluar melalui apa? Mulut. Saya pernah ngomong-ngomong sama orang, ya, dia kecewa dengan gereja. Ketika saya mulai ngomong tentang Yesus, ngomong tentang gereja, waduh, mulai gereja apa itu? Gini A B C D E F G, waduh. Saya pikir ini hatinya pasti dikuasai kekecewaan. Kenapa? Karena tidak dibereskan, dikuasai. Nah, kalau hal begini nggak dibereskan, maka terus akan dikuasai. Hanya mulutnya itu, aduh. Kenapa Anda mesti harus membereskan ini? Karena ini kalau tidak dibereskan, tidak selesai. Itu seperti lingkaran setan. Kenapa ada suruh ngampuni? Karena kalau tidak, waduh, bahaya. Yang terjadi adalah hal-hal yang akan terus menyakiti orang. Hanya orang kalau disakiti itu menyakiti. Kalau dia tidak mau beres kan, dia akan terus nyakiti. Lihat apa? Mungkin nggak lihat tindakan, lihat mulut. Saya kadang-kadang melihat ada orang-orang ini, oh hatinya baik, tapi karena hatinya dia ini orang yang penuh dengan kekecewaan, sakit hati, orang penuh dengan amarah. Walaupun baik, sikapnya baik, mungkin suka bantu orang, tapi mulutnya tidak baik. Dan saya perhatikan kenapa begitu, karena hatinya dikuasai. Makanya kadang-kadang orang yang penting kan hati, yang penting kan hatinya baik. Gimana mau baik kalau mulutnya nggak baik? Dia orangnya baik, cuma mulutnya aja nggak baik, berarti hatinya nggak baik. Nggak ada orang ngomong gini. Itu saya pikir itu orang dunia ya. Di dalam firman Tuhan jelas ngomong, apa yang meluap dari mulutmu itu dari hatimu. Jadi kalau orang ngomong kamu sebaik apapun bagi Tuhan ya, tapi mulutmu itu tidak baik, hatimu tidak baik, jelas itu. Makanya kita ini, kalau hati kita ini nggak mau dibereskan, dikuasai Roh Kudus, tidak bisa. Makanya tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Kenapa? Karena permasalahan lidah itu permasalahan hati yang nggak kelihatan. Siapa yang bisa menjinakkan lidah kalau hatimu nggak benar? Coba kita pikirkan kembali, kita renungkan. Siapa yang bisa, orang bagaimana bisa bertobat dari lidahnya kalau hatinya tidak benar? Sedangkan hati ini kan tidak kelihatan.
Pada kadang-kadang orang mengkamuflase, hatinya nggak benar, perkataannya nggak benar, tapi dengan kebaikan itu tertutupi. Makanya kadang-kadang orang ya terima-terima saja, bahkan mungkin malah dipuji tidak apa-apa, dia memang mulutnya begitu, tapi dia orangnya baik. Ini yang bikin apa? Menyesatkan orang. Kalau dia mulutnya baik, ya mesti kamu nggak baik mulutnya. Tapi kan karena ditutupi, iblis kan pintar ya, mengkamuflase. Nggak apa-apa, biasalah. Memang mulutnya aja dia yang jahat, hatinya sebenarnya baik, orangnya baik. Nah itu kan menyesatkan sebenarnya. Jadi orang tuh nggak bisa berubah. Kita sebagai anak Tuhan harus belajar ya. Kalau orang udah mulutnya nggak baik itu mesti ditegur. Walaupun dia orangnya baik. Kalau dia baik mesti mau ditegur supaya berubah. Kalau orang nggak ditegur dipenuhi, maka timbul kesombongan nanti. Makanya kenapa orang tuh bisa akhirnya jadi orang yang sombong? Karena merasa dengan kebaikannya ini loh. Dinilai orang tuh hatinya baik, mulutnya akhirnya jadi sombong. Makanya orang tuh kalau sudah hatinya dikuasai oleh kesombongan tuh hati-hati. Karena gini loh, yang tahu dirimu sombong itu siapa? Ya dirimu. Orang lain hanya bisa lewat dari perkataan, orang itu sombong. Tapi perkataan pun juga nggak bisa dinilai. Kata-kata sulit. Tapi akan ketahuan dari apa? Perkataan-perkataan yang diucapkan itu pasti ketahuan. Dari kalau kedua dari apa? Kemunafikan. Kalau udah sombong itu munafik. Kalau dalam hal rohani ya. Orang kalau udah mulai memiliki kesombongan rohani, itu akhirnya jadi munafik. Apa yang terjadi dengan orang munafik? Dia akan suka menghakimi. Dia akan tunjukkan dirinya itu rohani, tapi dia sebenarnya gak rohani. Kenapa? Karena terlanjur kelihatan rohani. Jadi sombong, akhirnya munafik. Kalau udah munafik, waduh, ya suka menghakimi, suka nuntut. Kenapa? Karena hatinya tidak benar. Kalau ngomong itu suka ngomongin orang lain, nunjuk kesalahan orang lain, dirinya tidak pernah ditunjuk. Kenapa? Karena sombong. Makanya pengaruhnya sebenarnya di mana? Di rohani dulu sebenarnya. Kalau orang dunia ya biasa ya, memang tidak benar gitu. Tapi kita orang rohani ini yang susah. Kita ini sebagai orang rohani ini harus hati-hati. Jangan sampai hati kita ini jadi sombong, munafik, akhirnya mulutnya suka ngomongin orang. Karena hatinya tidak benar. Dulu waktu saya hatinya nggak benar, suka. Ketika saya mulai bertobat, saya mulai belajar ini, hati-hati. Kenapa? Ketika kita ngomongkan orang, pernahkah kita menyadari diri kita juga buruk? Diri kita juga busuk. Coba ada kalau akan nunjuk, misalnya nunjuk Pak Asun, nunjuk Niko, berapa jari yang nunjuk ke saya? 3 jari nunjuk saya. Berarti kesalahan orang itu 1, kesalahan saya 3. Artinya kalau saya mau nunjuk orang, saya harus 3 kali lipat lebih baik dari orang itu. Dan memang kita ini harus jaga. Hati kita ini memang kalau tidak dijaga ini bahaya. Akan menghasilkan perkataan-perkataan yang akhirnya mencelakakan diri kita, mencelakakan orang lain. Makanya orang Israel waktu yang angkatan pertama itu, dia mau masuk karena kan 12 pengintai, 10 pengintai apa? Menghasut.
dia sendiri celaka lewat hasutannya. Kenapa? Akhirnya mati. Tapi dia juga mencelakakan orang Israel. Makanya ini, orang kalau hatinya nggak benar, perkataannya itu akan apa? Mencelakakan bukannya dirinya, orang lain juga. Nah, itu bahaya. Kadang-kadang saya pernah lihat film-film, kadang-kadang ada mertua hatinya nggak benar. Wah, dia menghasut terus. Akhirnya apa? Terjadi perceraian. Wah, mencelakakan anaknya, mencelakakan dirinya sendiri. Akhirnya dibenci. Nah, kadang-kadang kita ini karena apa? Karena tadi amarah, punya dikuasai oleh sakit hati, kekecewaan yang nggak pernah dibereskan, ada kesombongan, kemunafikan, akhirnya merusak. Makanya kadang-kadang ada gereja-gereja mulai muncul yang namanya keretakan-keretakan. Kenapa? Karena dihasut. Ada orang yang hatinya nggak benar, menghasut. Akhirnya terjadi apa? Keretakan. Nah, yang dihasut juga hatinya nggak benar. Sekalian pas, kok klop ya, omongannya kok klop ya, kok cocok ya. Orang-orang menggosip digosok makin sip ya, wah tuh kok makin asik ya. Terus mulai dari ini ngomong ngasut ini. Nah, kondisi hati kalau nggak benar, waduh, udah jadi. Nah, terjadi apa? Keretakan. Terus apa? Iri hati. Nah ini, iri hati ini juga bahaya. Kadang-kadang ada orang, ya saya pernah lihat tetangga, ya di si A, tetangga beli ini beli itu, iri dia nggak bisa, nggak mampu beli, dia tetangga bisa beli, iri dia. Mau menyebarkan mulutnya, dia belinya tuh nyicil hutang dia. Loh, urusanmu apa? Dia mau hutang, mau apa, mau dia tuh barang-barangnya dia. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya tidak benar. Nyebarkan hasut. Dia belinya pakai hutang, ya biarin dia. Mau ngerampok, mau hutang buat urusanmu tuh. Betul nggak? Tapi karena hatinya iri, jahat. Bahkan kadang-kadang ada dalam pelayanan gitu kan, hatinya iri sama, mungkin ada pelayan baru iri, masuk, dia itu begitu, hidupnya begitu, mulai apa? Jelek-jelekan, menghasut. Kenapa? Iri. Nah ini bahaya ini. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, betapa pentingnya kita tuh mesti menjaga supaya perkataan kita ini jangan jadi sumber kejahatan. Kenapa? Kadang-kadang orang itu Anda ngomong, misalnya saya ngomong sama Pak Asun nyampaikan ke Niko, Pak Asun nyampaikan ke Niko itu beda. Niko nyampaikan ke Kiki beda lagi. Kiki nyampaikan ke Pak Alif tambah beda lagi. Saya ngomongnya, misalnya saya ngomong ABCD, Pak Asun bisa nyampaikan ABCDE. Nanti Niko bisa ngomong ABCDE FG. Wah, nanti sampai Kiki bisa jadi HI. Sampai Pak Alif jadi Z. Kenapa? Karena ini mulut ini bahaya. Makanya kita ini kalau hatinya tidak benar, ini saya nyampaikan ke Pak Asun hatinya nggak benar, semakin ditambah. Nanti Pak Asun hatinya juga nggak benar, ditambahin misalnya ngomongin saya misalnya ya, Pak Pendeta itu, ya tuh kok begitu ya, begitunya tidak jelas. Misalnya saya nyampaikan Pak Pendeta kok begitu ya, tidak jelas. Nanti Pak Asun bisa nyampaikan Pak Pendeta tuh begitu loh, kok dia ini kok pelit misalnya, nyampaikannya beda lagi nanti. Karena Niko nggak suka sama pendetanya, ngomongin lagi ke Kiki, Pak Pendeta tuh pelit. Terus apa? Wah, dia itu nggak mau melayani misalnya. Ditambah lagi ke Pak Alek, wah itu bahaya. Karena apa? Hatinya nggak benar. Tapi kalau yang hatinya benar, dia kan, kamu ngomong apa? Nah boleh. Stopnya tuh sampai di Pak Asun. Itu yang
hatinya benar. Tapi kalau hatinya nggak benar, itu merambat terus. Makanya kenapa terjadi keretakan? Karena ada satu orang yang kelihatannya rohani. Makanya ini saya katakan, kesombongan, kemunafikan ini bahaya. Ya. Kenapa orang bisa begini? Karena hatinya dikuasai oleh ini. Hanya orang kalau enggak jaga hati-hati, ininya enggak benar, waktu rusak, akan merusak semuanya. Bahkan dalam keluarga pun akan rusak. Yang terakhir apa? Saya tidak tulis di sini ya. Ini saya dapatkan, mencintai dunia. Ini yang bahaya juga. Mencintai dunia. Nah, orang kalau udah ini udah jadi, waduh, udah gawat. Makanya kadang-kadang ya, apalagi kalau udah yang namanya duit ini kan yang paling susah. Dunia itu kan bisa mencari duit, cinta. Dia makanya ada orang kadang-kadang ke gereja itu kalau udah begini hatinya itu enggak mau, dia akan cari yang menguntungkan dirinya. Kalau ngomong pun akhirnya jadi omongannya itu dunia terus. Makanya ini bahaya. Kalau hati kita nggak dibereskan, maka yang terjadi kita ini perkataannya pasti tidak benar. Nah, ini penting banget buat kita. Waktu saya selidiki, tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Kenapa tidak? Karena memang siapa yang bisa jinakan? Karena problemnya bukan di ini, problemnya di sini, hati, bukan di mulut problemnya. Kenapa bisa buas? Karena hatinya buas. Makanya ini, kalau Anda dan saya ini sudah mulai hatimu dikuasai oleh amarah, sakit hati, kekecewaan, kesombongan, kemunafikan, mencintai dunia dan lain-lain, cepat dibereskan. Karena ini sesuatu yang penyakit yang akan menimpa. Ini kalau saya ngomong tuh seperti batuk, pilek, demam. Ini kan semua orang pasti ngalami ya, betul ya? Tidak ada yang tidak ngalami batuk, pilek. Tidak ada orang yang hidup dari bayi sampai mati tidak pernah batuk. Tidak ada. Tidak ada orang yang dari hidup sampai mati tidak pernah pilek. Tidak ada. Tapi permasalahan kalau batuk dibiarin, lama-lama jadi apa? Penyakit paru. Lama-lama jadi apa? Bronkitis. Ya toh? Penyakit paru-paru TBC. Kalau pilek dibiarin lama-lama jadi apa? Sinus. Itu memang itu hukumnya. Demam dibiarin lama-lama jadi apa? Kena saraf. Ada orang yang kena demam tinggi. Saya dulu di Semarang ada satu, dia seorang pemilik perusahaan waktu itu. Saya tanya kenapa ini kok botak. Dia ngomong dulu waktu di Singapura dia sakit demam tinggi, DB dikira tipes, dikasih obat tipes tidak cocok, ke demam cuma ini rambutnya jadi rontok jadi botak, tidak bisa tumbuh lagi, kena saraf, demam. Makanya orang kalau demam tinggi jadinya apa? Step. Nah, hidup kita juga sama. Kalau hidupmu dikuasai oleh itu, maka terjadi efek pertama di mana? Mulut. Itu pasti. Pasti. Mulutmu ini pasti akan, waduh, kata-kata yang dikeluarkan. Walaupun kau mau sebaik apapun rohanimu, tapi kalau hatimu nggak benar, itu kelihatan dari mulut.
Makanya Watmani bilang begini, bertobatlah seseorang itu dimulai dari mulut. Dan memang itu yang paling susah, saya katakan, paling susah. Makanya kenapa engkau harus hatimu itu dikuasai oleh Roh Kudus, harus penuh dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Anda dan saya ini penuh dengan damai. Karena ketika orang dikuasai Roh Kudus kan hatinya diberikan yang namanya damai. Nah, biarkan damai itu menguasai hatimu, sehingga ketika kamu hatimu damai, maka perkataanmu akan mengeluarkan kehidupan. Makanya dikatakan barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir apa? Aliran air kehidupan. Jelas di situ. Makanya Yakobus 3:12 coba saya akan bacakan. Adakah sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jelas di sini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ada enggak? Masa dalam satu sumber mengeluarkan air mata pahit, ya, air pahit sama air tawar? Tidak mungkin. Itu jelas tidak mungkin. Lah, hatimu itu juga begitu. Jadi tidak mungkin kamu tuh bisa ngomong yang baik kalau hatimu tidak baik. Jadi mau dibuat sebaik apapun tetap tidak baik. Itu jelas. Makanya dikatakan, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi artinya gini, kerohanianmu itu berkaitan dengan hati. Lah kamu ini kita ini bisa dikatakan gini, kamu benar apa itu dari mana? Mulutmu. Jadi mulut kita ini apa yang dihasilkan dari mulutmu ini loh. Itu cermin hatimu. Nah, kalau hati kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, gimana Anda bisa mengeluarkan kehidupan? Dikatakan orang percaya Yesus, ya, dengan sungguh-sungguh percaya seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau di dalam hatinya mengalir aliran hidup, yang keluar apa? Kehidupan harusnya. Nah, untuk bisa begitu dikatakan percaya, seperti yang dikatakan kitab suci. Nah, gimana kamu bisa percaya seperti kata kitab suci? Ya mau baca, ada mau masih merenungkan supaya bisa percaya. Anda masih mau dengar yang benar lewat apa yang kamu baca. Seperti ini Anda ibadah, dengar. Lah ini Anda dengar. Supaya darah-darah hatimu itu mengalir. Nah, seringkali kenapa orang tidak ada aliran air hidup di dalam dirinya? Karena gak percaya. Hatinya tidak dikuasai. Jadi penting sekali kita ini mesti harus mau dikuasai hati kita oleh Roh Kudus. Nah, Jumat depan saya akan bicara tentang gimana mengatasi. Ya. Saya tadi baca, ya, dari pemazmur, dia, waduh, kondisi dia kuat jaga lidah, tapi dia tidak tahan. Nah, gimana cara mengatasinya? Supaya Anda dan saya ini tetap dikuasai oleh hati kita ini oleh Tuhan. Ya, jadi saya rindu setiap kita ayo belajar di sini. Nggak mudah memang, tapi Anda dan saya mesti belajar. Istimewa ini, izinkan Tuhan untuk berkuasa dalam hidup, dalam hatimu. Istimewa ini di sini tuh yang paling susah.
Hanya Paulus ngomong hidup kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hanya apa yang Anda lihat, apa yang dengar itu mesti disaring. Caranya saring pakai apa? Pakai firman Tuhan. Kayaknya enggak semua orang itu, ya maksudnya bukan untuk menjaga hati itu bukan pekerjaan yang mudah. Ini pekerjaan yang sulit. Yang Anda harus lakukan terus menerus, yaitu memiliki satu komunikasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan gagal. Tidak bisa tanpa Tuhan, tidak bisa. Ya, hanya kita penting sekali bagi kita ini terus jaga. Mari kita datang kepada Tuhan.